Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kearifan Nabi Muhammad dalam mewujudkan kedamaian. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana strategi Nabi Muhammad saat dakwah di Mekah dan juga bagaimana misi Nabi Muhammad SAW saat di Mekah, dan juga dapat mengetahui sikap keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW saat dakwah di Mekah. Jadi di sini ada dua strategi. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi mula-mula yang beriman kepada Allah SWT yaitu Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri. Lalu diikuti oleh paman Nabi Muhammad yang bernama Ali bin Abi Thalib. Lalu diikuti oleh anak angkat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zaid bin Harisah. Kemudian diikuti oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, dan Sa'id bin Yazid al-Adawi. Mereka semualah yang telah mendapatkan gelar As-Sabiqunal Awwalun, karena mereka telah mengimani Allah SWT dan mereka telah mempelajari agama Islam yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan dilaksanakan di rumah sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Di sini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 14 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi agar mensyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW mensyiarkan agama Islam dan mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah inilah Nabi Muhammad dan agama Islam menjadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan. Disinilah mereka dianggap tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh tak acuh kepada Nabi Muhammad SAW. Namun seiring perjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW dakwah yang dilakukannya tidak semakin surut, namun jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW malah semakin bertambah banyak. Bagaimana misi Nabi Muhammad saat dakwah